bersama saya Gunawan menginformasikan berita terupdate hari ini. Untuk warga masyarakat Bogor dan sekitarnya, agar selalu patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M karena saat ini Bogor masih dalam zona merah pandemi COVID-19. Abadikan momentum berharga melalui 3D di Minimaze Studio. Dikutip dari indonesiacontent.com, perusahaan rintisan asal Indonesia, Minimaze secara resmi menghadirkan sebuah studio 3D yang berlokasi di lantai 2 Plaza Indonesia, memberikan kesempatan konsumen untuk mengeksplorasi inovasi dan teknologi 3 dimensi. Minat kostumisasi dari sebuah mainan sesuai keinginan dan gaya sedang meningkat, didukung dengan perkembangan teknologi khususnya pemodelan 3 dimensi yang kiat pesat. Studio menghadirkan kamera portable menggunakan 119 kamera di dalamnya untuk menangkap detail dari penggunanya. Berkembangnya permintaan dan kebutuhan pada bidang industri 3D dan Computer Aided Design atau CAD di dunia membuat Minimaze semakin mengembangkan inovasi dengan meluncurkan produk dan teknologi terkini, yaitu Minimazer. Minimazer merupakan sebuah portable 3D kamera pertama di Asia yang dirancang serta dikembangkan oleh tim engineering Minimazer dari Indonesia. Minimazer tersusun dari 17 tiang dengan total 119 kamera yang tersemat di seluruh tiang. Minimazer mampu mengambil objek secara menyeluruh dengan kualitas high definition hanya dalam waktu 3 detik. Untuk semakin memberikan pengalaman yang berbeda, Minimaze menghadirkan 2 produk unggulan antara lain file digital, figur, dan menyediakan layanan penyewaan Minimizer. Tidak hanya objek manusia, konsumen juga dapat mengabadikan barang-barang kesayangannya seperti binatang, mobil, atau barang kesayangan lainnya. Hasil Minimazer tidak terbatas pada figur, melainkan dapat berupa 3D aset digital yang bisa diolah menjadi model 3D dan animasi serta turunannya. Untuk menghasilkan output cetak yang berbeda seperti figur, Minimaze menyediakan 3 varian yang dapat dipilih, yaitu bust atau setengah badan atau samping dada, whole body seluruh tubuh, serta tone atau karikatur, dengan pilihan ukuran atau skala yang sesuai kebutuhan konsumen. Jika konsumen masih ragu untuk mengunjungi lokasi offline, Minimaze juga memberikan solusi hanya dengan memberikan file foto 2 dimensi yang nantinya akan dicetak sesuai dengan selera yang bisa dipilih tanpa harus datang ke offline store. Untuk bus, mereka memberikan pilihan mulai dari 1:12 sebesar 8 cm sampai dengan 1:1 45 cm dengan bed knee-roll mulai dari 2 juta rupiah. Untuk varian tone atau karikatur, mereka menyediakan output sebesar 8 cm dengan harga mulai dari 2 juta rupiah, sedangkan wall yang mencetak hingga seluruh badan ini terdiri dari 5 jenis dan dimulai dari harga Rp500.000. Saat ini Minimaze sedang berkolaborasi dengan salah satu fanbase besar BTS di Indonesia dan memajangkan figur BTS hasil Minimaze di exhibition yang diadakan di Plaza Indonesia. Figur member-member BTS tersebut juga akan dijual dan 15% dari hasil penjualan figur member BTS tersebut akan didonasikan kepada UNICEF untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Informasi berikutnya, GM pasok baterai Ultium untuk kereta listrik WebTech. Dikutip dari indonesiacontent.com, General Motor atau GM dan WebTech Corporation akan berkolaborasi untuk mengembangkan dan mengkomersialkan teknologi baterai Ultium GM dan sistem sel bahan bakar hidrogen Hydrotech untuk lokomotif WebTech. Rafael Santana, CEO dan Presiden WebTech mengatakan,
Industri kereta api berada di puncak transformasi berkelanjutan dengan pengenalan baterai dan hidrogen untuk menggerakkan armada lokomotif FLX Drive Wabtec yang bertenaga baterai 100% pertama di dunia. Telah membuktikan potensi untuk memangkas emisi karbon hingga 30% saat beroperasi pada 6 MWh. Wabtec dapat mempercepat jalur industri kereta api menuju dekarbonisasi dan jalur menuju lokomotif tanpa emisi dengan memanfaatkan dua teknologi propulsi penting ini. Wabtec dan GM menandatangani nota kesepahaman yang tidak mengikat untuk memajukan visi bersama kedua perusahaan tentang masa depan tanpa emisi dalam transportasi. Wabtec akan membawa keahliannya dalam manajemen energi dan optimalisasi sistem untuk mengembangkan solusi lokomotif angkut berat yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi canggih GM. Teknologi baterai Ultium GM diharapkan dapat memberikan fleksibilitas, efisiensi, daya, dan keandalan yang dibutuhkan untuk rel. Ultimate Cell LLC, perusahaan patungan GM dengan LG Energy Solution, saat ini sedang membangun pabrik sel baterai di Ohio dan Tennessee. PowerCorp sel bahan bakar hidrogen Hydrotec GM kompak dan mudah dikemas dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk lokomotif. Sistem sel bahan bakar Hydrotec akan dirakit dari suku cadang yang bersumber global oleh Fuel Cell System Manufacturing LLC di Broadweston, Michigan, perusahaan patungan manufaktur antara GM dan Honda. Informasi berikutnya, Wamenpur pengelolaan aset PON 20 perlu libatkan milenial Papua. Dikutip dari indonesiacontent.com, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau Wamenpur, John Wempi Wetipo mengharapkan jajaran Pemprov Provinsi Papua dan PB PON 20 melibatkan milenial Papua dalam pengelolaan aset venue PON yang telah dibangun pemerintah. Wamenpur John Wempi Wetipo mengatakan pemuda-pemudi orang asli Papua harus terlibat mengelola aset venue PON yang ke depan anak-anak muda inilah yang akan menjaga dan mewarisi infrastruktur fisik PON 20 yang sudah dibangun. Pelibatan generasi muda milenial Papua menjaga aset PON 20 harus menjadi perhatian pemerintah karena banyak talenta muda Papua memiliki kemampuan secara manajemen dan kepemimpinan. Era saat ini menurut Wamenpur John Wempi Wetipo merupakan masanya kaum muda milenial Papua diberi kesempatan dan peluang berkarya terlibat menjaga aset venue PON 20. Fasilitas venue PON 20 Papua yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah setempat, diantaranya arena akuatik dan Istora Papua Bangkit di kawasan olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan venue kriket dan lapangan hoki atau indoor dan outdoor di Komplek Olahraga Doyo Baru, Distrik Waipu di Kabupaten Jayapura. Sedangkan venue lain yang masih dikerjakan yakni venue dayung di Teluk Holtekam, sepatu roda di Buper Waena, dan venue panahan di kawasan Stadion Lukas NMB. PON 20 Papua dijadwalkan berlangsung 2-15 Oktober 2021 di 4 klaster penyelenggara, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Mimika, yang mempertandingkan 37 cabang olahraga. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.